Shalom, selamat sore anak-anak Tuhan. Wah, ketemu lagi sore ini. Nah, anak-anak Tuhan, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, sedikit pengumuman dari Kak Nisa dari Bulusi, yaitu tanggal 20 September kita ada Goal Sekolah Minggu. Nah, di Goal Sekolah Minggu ini adik-adik wajib harus hadir. Kita itu harus nonton bareng-bareng sekolah minggu, kita ibadah online bersama-sama. Ajak banyak teman-temannya biar banyak yang hadir. Nah, bukan hanya itu aja loh teman-teman. Nanti juga Bulusi akan lihat kehadirannya. Nah, nanti kalau udah lihat kehadirannya, siapa yang sering hadir, pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu tanda tanya. Ya anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik wajib juga kita harus absen. Biar kita tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Dan siapa yang rajin dan siapa yang malas. Oke? Oke anak-anak Tuhan, siap, semangat. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat penyertaan perlindungan dalam kehidupan kami Tuhan. Kini pada sore hari ini kami anak-anak Tuhan mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari adik-adik kita sama-sama mengatakan, dibenarkan. Dibenarkan, oh aku dibenarkan oleh Tuhan Yesusku. Diselamatkan, oh aku diselamatkan oleh Tuhan Yesusku. Hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan. Hanya karena anugerah, aku diselamatkan. Dibenarkan, oh aku dibenarkan oleh Tuhan Yesusku. Diselamatkan, oh aku diselamatkan oleh Tuhan Yesusku. Hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan. Hanya karena anugerah, aku diselamatkan. Nah, anak-anak Tuhan, agar kita lebih semangat, agar kita lebih bersuka cita, mari kita sama-sama mengatakan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak Tuhan, kita juga tidak hanya bernyanyi, kita juga tidak hanya memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi kita juga harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus persiapkan hati pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan kebenarannya. Mari kita sama-sama mengatakan, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Salam, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dengan Pak Roni dalam doa anak GB Immanuel cabang Semolangit. Luar biasa, Tuhan tetap mengasihi kita, memelihara kita sampai hari ini. Puji Tuhan ya. Hari ini Mr. Rindu berbagi sharing ya tentang teladan Daud, teman-teman. Nah, judulnya adalah Tuhan melihat hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Firman Tuhan ini menerangkan tentang Samuel memilih calon pengganti Saul. Saul adalah raja Israel yang pertama. Saul ini taat pada Tuhan ketika awal mula menjadi raja Israel. Namun perjalanan waktu Saul gagal membawa misi Allah untuk membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saul gagal karena Saul hatinya jauh dari Tuhan, tidak mengasihi Tuhan lagi, bahkan melawan Samuel ya. Akhirnya Tuhan kecewa kepada Saul dan Tuhan menyuruh Samuel mencari pengganti Saul sebagai raja yang kedua. Nah, singkat cerita, Samuel ini bertemu dengan keluarga Isai ya. Bapak Isai ini dikumpulkan anak-anaknya laki-laki ya. Ada 8 sebenarnya anak laki-laki, tapi yang dikumpulkan cuma 7. Daud tidak diperhitungkan. Nah, sepertinya Bapak Isai ini berpikir ya, nggak mungkin lah Daud anak bungsu itu dipilih Samuel ya. Jadi anak yang pertama yang sulung sampai yang ke-7 diajak semua berkumpul bertemu dengan Samuel. Singkat cerita ya, anak yang pertama Eliab, kedua Abinadab, ketiga Syama, dan seterusnya sampai yang ke-7 ternyata Tuhan tidak memilih ya. Tuhan menolak. Lalu Samuel berkata, adakah lagi anakmu? Oh, Isai akhirnya ingat Daud di padang mengembalakan dombanya. Lalu Daud dipanggil. Nah, dari situ ya Samuel melihat Daud, waduh, kemerah-merahan ya, ini kulit badannya, matanya elok ya, ganteng ya, gagah perkasa. Nah, dari situ Tuhan memberitahu Samuel, ini yang kupilih. Nah, teman-teman, ternyata Tuhan melihat hati Daud ini luar biasa, teman-teman. Bapaknya Isai ini pasti mengajarkan anak-anaknya untuk cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengajarkan, mengenalkan tentang Allah, bagaimana membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dan pasti menceritakan sejarah pahlawan-pahlawan nenek moyang mereka. Dan
Anak-anaknya pasti diajarkan untuk bagaimana memberi korban syukur, ya, mengucap syukur, mengasihi Tuhan, dan pasti pengajaran karakter diajarkan. Nah, dari sekian anak Isa ini yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu Daud. Yohan melihat hati, teman-teman. Nah, mengapa Tuhan memilih Daud? Yang pertama, Daud rajin memuji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum yang adil. Luar biasa, teman-teman. Jarang loh, ya, kita itu memuji Tuhan setiap hari 7 kali seperti Daud. Bahkan kadang kita lupa memuji Tuhan dan mengucap syukur. Ya, tidak ada pujian keluar dari mulut kita. Kita pantas malu dan harus meniru Daud, ya. 7 kali dalam sehari. Karena Daud sambil mengembalakan dombanya memuji Tuhan, menggunakan kecapi. Waduh, luar biasa. Hatinya penuh sukacita, ucapan syukur pada Tuhan. Ini yang membuat Tuhan senang pada Daud. Lalu yang kedua, Daud sangat mengasihi Tuhan yang dia sembah. Ya. Mazmur 116 ayat 1 dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ya, hubungan Daud dengan Tuhan luar biasa, sangat indah. Ya. Dan yang ketiga, rajin berdoa kepada Tuhan. Mazmur 18 ayat 7 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Teman-teman, Daud ini sangat mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi kita patut ya bersyukur menjadi anak Tuhan. Kita harus mencontoh Daud yang rajin memuji Tuhan, mengasihi Tuhan, dan rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, inilah yang membuat Tuhan melihat hati Daud. Ya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah hati kita berkenan di mata Tuhan? Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Hati ini milik siapa? Nah, ya, memang setiap pribadi punya hati masing-masing. Tapi ingat, hati ini adalah sebenarnya ya keberadaan firman Tuhan. Roh Allah ada dalam hati kita. Tempatnya roh Allah, sehingga tubuh kita ini menjadi bait Allahnya Tuhan. Bait Allahnya Tuhan ini pasti ada banyak doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Jadi rumah doa. Sudahkah hati kita ini sungguh-sungguh untuk Tuhan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Teman-teman, hati kita ini mudah luka. Tidak bisa hati ini ya dalam kondisi selalu bersih, tanpa luka. Bisa tidak, teman-teman? Ya, kata-kata kotor, hinaan, ejaan itu bisa menusuk, menggores hati kita. Ya, luka, sakit hati, timbul iri hati, dendam. Nah, teman-teman, janganlah kita memiliki hal seperti itu, sakit hati, iri, dengki, dendam dalam hati kita. Jangan. Kita harus membersihkan diri kita sendiri. Kalau kita ada sakit hati, iri hati, dendam, dengki, lepaskan pengampunan. Itu akan membersihkan hati kita, menyembuhkan luka hati kita. Kita dipulihkan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Dengan melepaskan pengampunan, ada damai sejahtera dalam hati kita. Justru ketika kita melepaskan pengampunan pada orang lain, kita diberkati Tuhan. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengampuni orang lain,
Jangan harap doa kita dijawab oleh Tuhan. Jangan harap doa kita diampuni oleh Tuhan. Kalau kita mengampuni orang lain, dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Janganlah kita mengambil posisi melebihi Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi mengampuni kita. Apalah kita kalau kita tidak bisa mengampuni? Dosa kita diampuni Tuhan, bahkan kita dijadikan anak Allah. Luar biasa. Janganlah menyimpan sakit hati, iri, dengki, dendam pada orang lain. Lepaskan pengampunan dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jadi teladan bagi orang lain. Mengampuni, kunci berkatnya. Rajin membaca firman Tuhan. Itulah salah satu cara kita menjaga hati kita. Rajin membaca firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa teman-teman. Kalau kita setia melakukan bagian kita membaca firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan itu akan tinggal dalam hati kita. Dan kita akan diberkati Tuhan. Janji Tuhan mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tetapi ingat, harus seturut kehendak Tuhan. Doa-doa kita sesuai dengan yang kita perlukan. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, kedagingan ya. Nah, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Benar kan? Jadi, tidak ada ruginya kita membaca firman. Karena firman Allah adalah makanan roh kita. Ya. Kita harus makan firman setiap hari, makanan roh kita. Sehingga roh kita semakin dibentuk Tuhan, diproses Tuhan berkarakter seperti Kristus. Diri kita ini berkarakter seperti Kristus. Nah, buah kita dinikmati orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, teman-teman. Mengampuni orang lain itu penting. Baca firman itu penting. Sehingga hati kita ini terus kita jaga. Ya. Apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman? Ayo. Jadikan hati kita ini menjadi tempatnya roh Allah. Ya, sehingga kita layak menjadi anak Tuhan yang diselamatkan, yang diberkati Tuhan, teman-teman. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang saat ini menegur kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, jika selama ini kami hidup kurang menjaga hati kami. Kami membiarkan hati kami terluka dengan kata-kata. Ada perasaan iri, dengki dan dendam pada orang lain. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau belajar mengampuni orang lain, melepaskan pengampunan pada orang lain. Karena kami tahu firman Tuhan mengingatkan kami, sehingga hidup kami boleh diberkati Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengampuni kami juga mau mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sudah menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan keluarga kami dimanapun berada. Kiranya namamu tinggal dalam rumah kami dan memberkati segala penghuninya. Jauhkan kami dari ancaman maut, mara bahaya, dan roh-roh jahat yang bisa mengganggu kami. Berkatilah kami Tuhan. Buat kami berhasil dalam hidup ini. Kami mau hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami tahu tujuan hidup kami untuk menjadi berkat dan memberkati orang lain. Terpujilah Engkau Allah. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melihara hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama mengatakan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan.
penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Nama-Mu selalu kusebutkan, nama-Mu selalu kusebutkan di dalam doaku. Dengan penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Anak-anak Tuhan, sore hari ini kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita, negara Indonesia, buat perekonomian kita supaya tidak krisis. Berdoa juga buat donatur kita, Bu Ina dan Pak Ayun. Dan kita juga berdoa buat gereja kita, GBI Cabang Simulangit, yang pada saat ini merencanakan untuk membeli peredam suara agar tidak terganggu kanan dan kiri kita. Nah, anak-anak Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami memuji kebesaran-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami anak-anak Tuhan bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berdoa buat perekonomian negara Indonesia Tuhan. Semoga perekonomian negara Indonesia ini dapat baik-baik saja dan tidak mengalami yang namanya krisis. Berdoa buat pemerintah-pemerintah yang ada Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, serta lembaga kabinet dan pemerintah yang ada di pelosok dan di desa-desa. Engkau yang selalu memberkati mereka Tuhan, keluarga mereka, Engkau yang memberikan kesejahteraan buat mereka semua Tuhan. Berdoa juga buat Bu Ina, Pak Ayun, Engkau yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan, kesejahteraan dalam keluarga mereka Tuhan. Perusahaan mereka juga Engkau berkati, Engkau melindungi mereka semua Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya Bapa. Pada sore hari ini juga Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa buat gereja kami Tuhan, GBI Cabang Simulangit, yang pada saat ini Bapa memiliki rencana untuk membeli peredam suara. Tuhan, segala dana yang kami butuhkan hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai Tuhan, karena Engkaulah yang memilikinya Tuhan, karena dari segala sesuatu Engkau punya Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan juga berdoa buat orang tua kami yang sedang sakit pada saat ini. Engkau yang selalu berkati Tuhan, Engkaulah dokter di atas dokter, Engkau yang akan menyembuhkan mereka Tuhan, Engkau yang akan menjamah mereka Tuhan. Berikan kesabaran buat mereka Tuhan untuk menghadapi penyakit mereka Bapa. Pada sore hari ini juga Tuhan, kami akan mengakhiri doa kami Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.